Halo para colmek semua, dimanapun Anda berada. Gimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya Kang Tarno. Kali ini saya akan membahas sebuah alur cerita, film survival, kisah nyata yang sangat seru. Dan film ini menceritakan tentang seorang pria yang memutuskan untuk tinggal di hutan belantara hingga 25 tahun lamanya. Dan alasan si pria itu memilih tinggal di hutan karena dirinya tidak suka tinggal di kota yang penuh keramaian dan kebisingan. Apa sih kesehariannya yang dilakukan si pria tersebut dalam hidup kesendiriannya di hutan itu? Oke, kita langsung saja masuk ke alur filmnya. Film diawali dengan menceritakan seorang pria bernama Theodore John Kaczynski, atau kerap kali dipanggil Ted, yang hidup tanpa aliran air dan listrik selama 25 tahun di daerah pegunungan Rookie yang ada di kota Lincoln, yang mana Ted ini lahir di kota Chicago pada tahun 1942, dan di umur 16 tahun Ted masuk Harvard mengambil jurusan matematika setelah lulus S3. Ted mengajar selama 1 tahun lalu, menyingkir dari lingkungan sosial dan membeli sepetak tanah di pinggiran kota Gunung Rocky pada musim panas tahun 1971. Ted membangun pondok kecil berukuran 10 kali 12 yang kemudian menjadi tempat tinggalnya selama 25 tahun. Walaupun sudah berada jauh dari kehidupan modern, akan tetapi Ted tetap saja sering mendengar suara mesin, seperti suara pesawat yang sering lewat, atau suara jet ski ketika musim dingin tiba. Suara mesin-mesin itu membuat jantungnya berdegup kencang dan menimbulkan emosi marah yang membuat Ted sangat tak nyaman. Terkadang perasaannya itu tak bisa Ted pendam kalau sudah memuncak dirinya bisa mendatangi rumah ataupun villa yang berada tak jauh dari pondoknya, yang mana setiap barang-barang elektronik ataupun permesinan yang sekiranya merusak alam atau menimbulkan suara berisik langsung Ted hancurkan. Dan ketika semuanya sudah hancur, barulah Ted bisa merasakan tenang dan damai. Selama di hutan, Ted sangat menikmati suasana alam yang hening dan menikmati juga setiap berburu mencari makanan. Selain dari berburu, Ted juga menanam umbi-umbian yang sumber airnya diambil dari selokan yang tak jauh dari pondoknya. Apapun yang Ted lakukan dan rasakan selama hidup di hutan, selalu dirinya tuangkan ke dalam tulisan, yang mana Ted menulisnya dengan kode angka-angka yang hanya bisa dibaca oleh dirinya sendiri. Suara hening dan alam di pagi hari adalah waktu yang menurut Ted sangat membuatnya nyaman. Namun terkadang suasana hening itu terganggu ketika ada banyak pesawat jet yang lewat. Walau begitu, Ted masih bisa memaklumi karena suara itu sangat kecil, beda dengan suara berisik yang bisa merusak keheningan dan ketenangan suasana alam untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ted pun sesekali pergi ke kota menjadi pekerja serabutan. Selama perjalanan ini, Ted melihat pabrik pemotong kayu, dan setelah pulang kerja, dirinya langsung memotong tiang listrik yang mengarah ke pabrik itu. Beberapa minggu kemudian, saat Ted bekerja di sebuah bar, dirinya melihat berita TV soal tumpahnya minyak yang dibawa menuju California, yang mana minyak sebanyak 1 juta barel itu mencemari laut sekitar hanya karena si kapten kapal berusaha menghindari bongkahan es. Mendengar berita tersebut membuat amarah Ted kembali meluap. Lantas dirinya pun segera pergi ke perpustakaan kota untuk mencari nama dan alamat orang-orang yang bertanggung jawab dalam kerusakan alam, yang selama ini dilihatnya beberapa yang tercatat, antara lain alamat Percy Wood, seorang CEO dari United Airlines dan perusahaan tambang bernama Exxon. Suatu hari Ted sempat tertidur saat berjalan-jalan menikmati suasana hutan. Namun di tengah istirahatnya dirinya dikagetkan dengan suara pesawat jet yang sedang berlatih terbang rendah tentunya. Hal itu membuat Ted sangat marah dan kuku lutus.
Dari situlah muncul ide untuk membalas orang-orang yang selama ini mengganggu ketenangannya. Lalu Ted pun membuat sebuah rencana yang takkan pernah sekalipun terbayang oleh orang-orang normal pada umumnya. Kemudian saat itu, dirinya pun mengumpulkan alat-alat untuk merakit sebuah bom. Dan bom pertama yang dirinya buat memanfaatkan bubuk mesiu dari shotgun yang harapannya bisa menimbulkan ledakan yang besar. Namun sayang saat Ted mencoba bom yang dirinya buat, itu daya ledaknya sangat kecil. Tidak seperti yang Ted bayangkan. Sebelumnya akhirnya rencana untuk balas dendam dengan bom pun tertunda, dan Ted kembali bekerja serabutan di sebuah pabrik kayu. Walaupun perasaannya tak bisa tenang dengan suara berisik mesin dan melihat para pekerja yang terus-terusan melakukan penebangan. Namun Ted berusaha sabar dan menjalani pekerjaannya, hingga Ted pun dimarahi oleh atasannya karena bekerja terlalu santai disebabkan tidak terima dimarahi malamnya. Ted pun diam-diam menyelinap ke pabrik, lalu merusak mesin pemotong kayu dengan cara memasukkan garam ke dalamnya. Tak berhenti sampai di situ saja. Ted juga mengambil beberapa mesin pemotong kecil, kemudian dibuang di rawa-rawa yang tak jauh dari pabrik itu. Setelah berminggu-minggu mengumpulkan uang, Ted kembali lagi melanjutkan rencananya, yang mana dirinya pun membeli sebuah buku tebal dan beberapa alat makan yang kemudian dihancurkan lalu diolah dengan tambahan-tambahan bahan kimia sehingga menjadi sebuah bahan peledak. Kali ini Ted kembali mencobanya di terowongan tambang yang sudah tak terpakai, dan hasilnya ledakan yang terjadi pun sesuai yang diharapkannya. Langkah selanjutnya adalah meletakkan bom itu di dalam sebuah buku, lalu dibuat sedikit modifikasi supaya ketika buku itu dibuka, bom akan meledak. Masalah selanjutnya, Ted tak mungkin mengirimkan lewat pos karena akan mempermudah pelacakan polisi nantinya. Karena hal itu, akhirnya Ted nekat pergi keluar kota dan menginap di sebuah motel. Lalu di sana Ted pun mengubah penampilannya dengan mencukur habis jenggotnya dan memakai topi kemenaun dirinya pergi. Setelah meletakkan paketnya, Ted melewati sebuah toko komputer, lalu dirinya masuk ke dalam dan melihat seseorang yang sedang asik bermain game sampai tidak peduli sekitarnya. Melihat hal tersebut, Ted semakin tidak menyukai teknologi, dan di sini Ted pun sempat berbohong, ingin mencari komputer agar bisa menanyakan siapa pemilik toko komputer tersebut. Setelah mendapatkan jawabannya, Ted pun pamit pergi dengan alasan akan berpikir ulang sebelum membeli. Setelah itu, Ted pun kembali mencari pekerjaan dan mendapat lowongan sebagai penjaga pom bensin. Setelah beberapa bulan bekerja dan uang yang didapat dirasa cukup, Ted pun langsung merakit bom kedua yang targetnya untuk pemilik toko komputer. Di sela-sela perakitan ini, Ted mendengarkan berita TV tentang kasus kiriman bom kepada Percy Wood, dan sesuai rencana paket tersebut meledak ketika dibuka dan menghancurkan isi rumah Percy. Dikabarkan bahwa FBI mulai segera turun tangan dalam menangani kasus tersebut, tetapi mereka kehilangan jejak tersangka karena alamat pengirim yang tertera hanyalah sebidang tanah kosong. Karena hal itu, kini FBI hanya bisa mengendalikan pemeriksaan dari serpihan logam bom. Namun Ted tahu bahwa mereka akan kembali menemui jalan buntu karena bahan-bahan tersebut berasal dari barang bekas. Setelah selesai merakit, Ted kembali mengubah penampilannya, yang mana dirinya pun mencukur kumis dan merubah gaya rambut. Tak hanya itu, Ted juga nekat membenturkan hidungnya ke batu bata agar bengkok. Setelah dirasa penampilannya cukup berbeda, Ted pun menjalankan aksinya dengan memakai hoodie dan kacamata hitam. Kemudian dirinya pun menyimpan bom rakitannya ini di bawah mobil si pemilik toko komputer
Dan tak lama saat si pemilik toko itu pulang, bom pun meledak. Sesudah itu, Ted tak pernah lagi beraksi. Hingga 18 bulan kemudian, akan tetapi ketenangannya kembali diganggu. Perusahaan Exxon yang sedang mencari sumber minyak, setiap harinya beberapa helikopter berdatangan membawa bahan peledak. Dan Ted yang sangat marah pun sempat menembaki helikopter tersebut. Disebabkan hal itu, Ted pun kembali berniat membuat gebrakan agar perusahaan besar berhenti merusak alam. Kemudian Ted pun berusaha meminjam uang kepada kakaknya yang bernama David. Akan tetapi kakaknya ragu dikarenakan sikap Ted yang buruk kepada istrinya. Merasa kecewa dengan saudaranya, Ted kembali diganggu oleh 2 orang pesepeda motor yang bermain di daerah dekat pondoknya. Tentunya hal itu membuat Ted marah dan mengambil batu. Kemudian dirinya mengancam para pesepeda motor untuk pergi dari hutan. Dan sialnya aksi Ted itu dilaporkan kepada polisi setempat yang langsung mendatangi Ted dan mengkonfirmasi kebenaran laporan para pesepeda motor. Di sini, Ted pun beralasan kalau mereka merusak tanaman di kebunnya sehingga dirinya terpaksa mengancam demi mengusir mereka. Mendengar itu, akhirnya si polisi pun mengerti, dan masalah pun selesai sampai di sana. Suatu hari Ted tak sengaja mendengarkan radio yang menyiarkan soal David, yang merupakan seorang aktivis lingkungan, yang mana David menyerukan keluhan yang sama dengan yang dirasakan oleh Ted selama ini. Kebetulan David juga akan pergi berpidato di Missoula, dan Ted dengan senang hati datang ke sana dan di sana. Ted pun menemukan orang-orang yang punya pemikiran sama, yaitu membenci perusahaan besar yang merusak lingkungan. Semua ucapan David berhasil mendorong Ted untuk kembali bergerak dan melawan para perusahaan perusak alam. Ted pun memulai aksinya dengan menulis semua keluhan serta analisa mengapa perusahaan-perusahaan yang dirinya benci sangat merugikan lingkungan di momen-momen ini. Ted juga melihat sebuah dinamit meledak, ditambah air sungai tercemar limbah dari pabrik. Karena jengkel, Ted kembali menelepon kakaknya dan meminta uang sebanyak $1.000. Setelah uang itu berhasil didapatkan, Ted pun menggunakan seluruh uang itu untuk merakit lagi bom dengan bahan yang lebih banyak dari sebelumnya. Karena Ted merasa aksinya tahun lalu tak berpengaruh, dan Ted berharap kalau bom sekarang yang kekuatannya lebih besar akan membuat para perusahaan itu kapok. Setelah disimpan di tempat tujuan, bom pun tak lama kemudian meledak. Lantas FBI pun turun tangan, namun seperti sebelumnya, mereka kehabisan petunjuk karena korban tak berkolerasi, dan bom dibuat dengan barang bekas setelah melakukan beberapa kali. Ted merasa aksinya ini tak juga merubah keadaan. Dan kali ini Ted memilih untuk mengirim surat secara anonim kepada 2 portal berita besar di Amerika. Surat tersebut berisi perjanjian bahwa Ted akan berhenti melakukan aksinya jika manifestonya ditulis di halaman depan dalam rilisan koran selanjutnya. Namun jika menolak, maka Ted berjanji paket bom selanjutnya akan menuju masing-masing kantor berita. Sebelum mengirim surat tersebut, Ted memutuskan kontaknya dengan seluruh keluarganya. Lalu saat itu, Ted pun menelepon kakaknya dan mengatakan kalau dirinya tidak mau berhubungan lagi dengan David maupun dengan ibu mereka. Dan Ted akan menjalani kehidupan sesuai kehendaknya, bukan sesuai dengan pendapat orang lain. Setelah itu, Ted menumpang mobil pos yang lewat hingga sampai ke New York. Ketika menginap di motel seperti biasa, Ted melihat berita tentang dirinya. Ternyata kini FBI telah berhasil mendapatkan gambaran dirinya. Tetapi gambaran tersebut adalah rupa Ted ketika mengubah penampilannya meski mendengar berita tersebut. Ted sama sekali tak terpengaruh dan tetap mengirimkan suratnya kepada Washington Post dan New York Times. Namun surat tersebut langsung diserahkan kepada FBI dan diberitakan di mana-mana kini FBI juga semakin dan memberikan layanan telepon darurat jika seseorang mendapatkan paket mencurigakan, karena surat itu malah diberikan kepada FBI. Ted yang kecewa pun
akhirnya kembali merakit bom untuk menunjukkan kalau ancamannya serius. Kemudian paket itu dikirimkan ke salah satu kantor portal berita dan meledak menewaskan 1 orang. Setelah itu, FBI menyerahkan keputusannya kepada kedua portal berita untuk memenuhi atau menolak permintaan. Tak lama kemudian, Washington Post akhirnya menerbitkan manifesto yang dikirim Ted dengan alasan demi keamanan publik. Ted pun mengetahui hal tersebut dari siaran radio, dan dirinya pun sangat merasa senang ketika mengetahui rencananya akhirnya membuahkan hasil. 7 bulan setelah manifestonya diterbitkan, Ted mendapatkan kiriman kue dari kakaknya, yang mana kue tersebut dikirimkan bersama sebuah surat bahwa David akan datang mengunjunginya. Lalu Ted pun langsung membakar surat tersebut meski memakan kuenya. Tetapi Ted juga mulai merasakan kejanggalan karena sebelumnya David tak pernah peduli kepada dirinya. Karena merasa ada sesuatu yang tidak beres, Ted pun mulai membangun ruangan bawah tanah di bawah pondoknya, yang mana dirinya pun menggali siang dan malam untuk membuat sebuah ruangan yang muat untuk dirinya sendiri. Kecurigaan Ted terbukti benar karena sebenarnya kakaknya telah melaporkan Ted kepada FBI disebabkan David tahu bahwa pengeboman incaran FBI selama ini adalah adiknya. Setelah membaca manifesto yang diterbitkan di Washington Post, tata bahasa yang digunakan di dalam manifesto tersebut sangat mirip dengan yang biasa digunakan oleh Ted. Untuk itulah David pun melaporkan kecurigaannya kepada FBI. Setelah mengirimkan kue, FBI pun melakukan pengawasan terhadap Ted secara terus-menerus, yang mana mereka mengawasi Ted baik dari udara maupun dari darat. Pada akhirnya di suatu pagi mendapatkan tamu yang meminta tolong untuk menentukan batas tanah miliknya, dan tamu tersebut mengaku ingin menambang di sekitar properti Ted. Untuk itulah mereka meminta batas-batas tanah Ted agar tidak merusak propertinya di sini. Ted merasa curiga karena selama ini tak pernah ada yang peduli dengan batas propertinya, sehingga dirinya pun segera beralasan masuk untuk mengambil jaket. Di sini Ted pun sempat berteriak, meminta dilepaskan, akan tetapi Ted akhirnya mengetahui bahwa tamunya pagi ini adalah FBI. Sesudah Ted berhasil diborgol dan digiring banyak pasukan FBI yang keluar dari persembunyiannya, ternyata mereka sudah mengamati Ted selama seminggu. Akhirnya Ted pun ditahan dan dijatuhi hukuman seumur hidup di penjara keamanan maksimum Colorado. Ternyata dari semua bom yang sudah dikirim Ted, sudah menewaskan 3 orang dan melukai 22 lainnya. Dan pada tahun itu, perburuan Ted menjadi perburuan terbesar dalam sejarah FBI. Tamat. Bagaimana menurut kalian tentang film ini? Silakan saja tulis di kolom komentar. Dan sampai berjumpa kembali di video selanjutnya.